Shalom, kebenaran hari ini 14 Januari 2025 dengan tema mengalami kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita hanya satu kali, tidak pernah terulang dan singkat. Kenyataan hidup yang satu kali dan singkat ini adalah sesuatu yang kita harus pandang luar biasa dan benar-benar dahsyat. Di dalam kehidupan yang hanya satu kali dan singkat ini, Allah menyediakan kedahsyatan yang tentu diharapkan dialami oleh kita sebagai umat pilihan. Hidup ini hanya satu kali, singkat dan dahsyat. Dan kedahsyatan hidup terletak pada Tuhan sendiri, yaitu Tuhan yang hadir di dalam hidup kita yang hanya satu kali dan yang singkat ini. Tentu tidak banyak orang mengalami kedahsyatan hidup ini, yang sama artinya tidak banyak orang yang mengalami Tuhan. Tentu kita ingin mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kedahsyatan atau mengalami Tuhan? Yang pertama, kita harus melewati badai. Tuhan tidak pernah berjalan hanya di angin sepoi-sepoi. Tetapi Tuhan lebih banyak berjalan dalam badai. Kita tidak akan pernah menemukan Tuhan kalau hanya menikmati angin sepoi-sepoi nan sejuk. Justru Tuhan lebih banyak ada di dalam badai. Di dalam badailah seseorang menemukan Tuhan. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang dibawa Tuhan berjalan dalam badai. Ia tidak akan mengalami kedahsyatan Allah kalau tidak ada badai. Justru di dalam badailah Allah menyatakan dirinya. Ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Hari ini aku akan menunjukkan kebesaranku. Aku membelah laut Kolsom. Itu badai yang dialami Musa dan bangsa Israel ketika mereka dalam keadaan terjepit di pantai Laut Teberau. Sementara Firaun dengan algojo-algojonya, dengan kereta perang dan kuda-kuda yang kuat, mengejar bangsa Israel. Umat Israel pasti mati karena tidak ada jalan. Mereka terpojok di depan laut. Jika mundur, pasti mereka bertemu dengan prajurit Firaun. Sementara di kanan kiri mereka bukit, sehingga mereka tidak bisa lari. Itulah badai kehidupan. Di saat yang sangat kritis itulah Tuhan menurunkan awannya. Mereka bisa melihat awan Tuhan yang hadir, yang membatasi Firaun dan tentaranya dengan bangsa Israel. Mereka tidak pernah melihat laut yang dibelah, tetapi Tuhan membawa mereka mengenalnya lewat badai. Badai kehidupan menjadi media atau ruangan Allah memperkenalkan dirinya. Jadi terimalah badai sebagai ruangan indah atau sebagai taman penuh berkat, karena ada kedahsyatan Allah hadir di situ. Memang Allah tidak kelihatan, sedangkan masalah di depan mata. Tetapi disitulah kita dibawa Tuhan kepada ruang pertemuan dengan Allah. Badai itu merupakan ruang pertemuan di mana kita bisa belajar mempercayai Dia. Dari badai itulah orang mengenal Allah, mengenal kesetiaannya, kuasanya, dan kasih sayangnya. Dan tahukah kita bahwa badai itu berkat? Tidak banyak orang yang mengalami badai sekaligus pengertian untuk mengenal dan memahami Dia melalui badai itu.
Kitalah orang yang dikasihi Tuhan untuk mengenal kebenaran ini dan menyambut setiap badai sebagai ruangan di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah kesucian hidup. Jangan main-main. Kita akan punya kesempatan mencuri, balas dendam, berzina, membanggakan diri, berebut hormat dan kedudukan. Tapi disitulah Tuhan menantang. Siapa yang kamu pilih? Tanpa kesucian atau kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Kesucian kita harus sempurna. Memang mudah mengucapkannya, tetapi betapa sulit melakukannya. Kita harus menemukan kejahatan dan kelicikan di dalam diri kita yang muncul pada saat-saat tertentu. Dan herannya, monster kejahatan di dalam diri kita tahu momentum atau saat yang baik di mana ada rangsang dosa, ada kesempatan dosa. Kebengisan-kebengisan kita terhadap orang, kelicikan-kelicikan kita demi keuntungan diri, dan sebagainya. Di dalam diri kita ada kelicikan. Kita harus berani membuangnya. Dan itu membuat kita mengerti apa artinya menjadi seperti anak-anak di hadapan Bapa. Polos, apa adanya, natural. Saudara yang terkasih, kalau kita tidak dibentuk Tuhan lewat badai, maka kita tidak mengenali kelicikan-kelicikan yang ada pada kita. Jika kita bisa mengendus kelicikan seseorang, sehalus apapun, itu karena kita pernah memiliki kelicikan tersebut. Kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar selama ada kelicikan-kelicikan, sekecil apapun itu, sekecil apapun dosa itu. Kadang-kadang bukan dosa halus atau dosa kecil, melainkan dosa besar pun tidak disadari. Dosa kesombongan terselubung, tidak diendus, tidak mampu mendeteksi. Mengapa? Karena tidak melekat dengan Tuhan. Karena tidak merasakan kehadiran dan kesucian Allah. Kalau terus-menerus tiada henti kita mencari wajah-Nya, barulah kita bisa mengendus kesucian Tuhan. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.